Sindo Trijaya dimanapun Anda berada, dan juga hadirin yang hadir di Aula SMA Sultan Agung 1 Semarang ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu hal yang terkait dengan permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Kita pagi ini mengangkat tema, yakni titik ungkit pembangunan Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ini terdata angka kemiskinan ini mencapai 4,8 juta jiwa atau kurang lebih sekitar 14,9% dari penduduk Jawa Tengah. Dan masalah lain yang saat ini tengah dihadapi Jawa Tengah adalah pemberantasan buta aksara, salah satunya ya, karena tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah yang mencapai 4,8 juta ini atau sekitar 14,9% dari penduduk Jawa Tengah ini semakin mengemuka, karena khususnya kemiskinan yang melanda penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Nah, pembangunan pedesaan selama ini dilakukan secara sektoral, sporadik, dan tidak berlanjutan, serta belum menempatkan desa ini sebagai sasaran penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, dan ini merupakan era baru pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah yang baru saja dinakodai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Heru Sudjatmoko, di mana pada program Hot Topic pagi ini kita mencoba mengangkat titik-titik ungkit pembangunan di Jawa Tengah agar lebih aman, makmur, sejahtera, berbudaya tentunya, serta nyaman sebagai wilayah kehidupan anak bangsa. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan seorang pengamat politik dari Undip, Bapak Dr. Andes Turtiantoro MSI. Selamat berjumpa Pak Turtiantoro. Kemudian seorang ekonom dari Undip, Bapak Maruto Umar Basuki SE MSI. Selamat berjumpa lagi Pak ya. Dan seorang budayawan, Bapak Budi Mariono SS. Apa kabar? Selamat. Dan hadirin yang ada di ruangan ini, nanti kita juga setelah mendengarkan penjelasan dari ketiga narasumber, kita berikan kesempatan untuk Anda bertanya jawab pada narasumber terkait dengan pembangunan di Jawa Tengah khususnya ya. Dan kita mungkin langsung ke Pak Turtiantoro ini mengenai fasilitas dan regulasi peningkatan pelayanan publik di Jawa Tengah ini Pak. Apakah sampai saat ini sudah memadai atau masih perlu didongkrak lagi Pak? Karena kita membahasnya kan titik ungkit begitu ya Pak. Monggo. Bicara tentang pelayanan publik pada level provinsi, tentu kita harus bisa memahami terlebih dahulu tentang apa kewenangan provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan publik tidak harus dalam bentuk pelayanan perizinan, tetapi pelayanan yang bentuknya sangat bervariasi. Kalau berbentuk pelayanan misalnya untuk penyelesaian kewajiban warga negara terhadap pajak, saya kira ini sudah banyak kemajuan ya, karena kantor-kantor perwakilan di seluruh kabupaten kota, misalnya pajak kendaraan bermotor dengan kantor Samsat, itu sekarang sudah tersebar gitu di seluruh kabupaten kota. Bahkan ada kantor yang berbentuk mobil pelayanan keliling gitu ya. Tinggal masalahnya adalah bahwa sebagian dari dokumen itu merupakan kewenangan pusat, sehingga saat ini ada keterlambatan di dalam pencetakan untuk dokumen lain yang semuanya dari Jakarta. Ini kan menimbulkan masalah besar gitu. Betul. Kan? Nah, ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat siapapun itu, baik secara perorangan maupun secara institusi, apakah itu lembaga jasa keuangan, pelayanan kredit dan sebagainya. Kemudian pelayanan yang berbentuk penyediaan fasilitas publik, infrastruktur jalan di Jawa Tengah ini lumayan menyedihkan gitu. Artinya kalau kita bandingkan dengan Jawa Barat maupun Jawa Timur gitu. Bahkan olok-olok yang sering muncul di dalam diskusi itu kurang lebih pernah muncul cerita begini. Kalau saudara naik mobil dari Jakarta tertidur, maka Anda masih di Jawa Barat, tapi ketika Anda bangun tidur akan masuk Jawa Tengah. Kemudian ketika tertidur lagi itu masuk Jawa Timur. Artinya di Jawa Tengah banyak jalan yang kurang bergelombang begitu ya, bergelombang, sehingga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ini tentunya merupakan
tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk jalan nasional yang tentunya dengan gubernur baru ini harus pandai-pandai melobi kementerian di pusat, karena beliau Pak Ganjar ini juga mantan anggota DPR gitu ya. Tentunya akses dan jaringan di Jakarta itu kuat untuk meningkatkan jumlah anggaran perbaikan maupun revitalisasi jalan-jalan nasional yang ada di Jawa Tengah. Kemudian untuk anggaran yang sama di level provinsi, artinya jalan provinsi juga ini harus dinaikkan. Walaupun kita tahu bahwa tahun 2010 ke 11 itu masih sedikit, 2012 sudah naik, 2013 diharapkan akan naik, sehingga apa? Jalan-jalan provinsi di Jawa Tengah yang mengakses ke kabupaten itu akan menjadi semakin baik, juga memberikan dorongan kepada kabupaten kota untuk meningkatkan kualitas jalan di kabupaten. Nah, salah satu sumbernya ini adalah dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga inilah yang perlu diarahkan, karena menurut undang-undang tentang angkutan jalan raya, maka sebagian dari perolehan pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik kendaraan bermotor itu juga harus diarahkan kepada perbaikan infrastruktur. Ini yang perlu ditekankan untuk menjadi spirit baru di dalam membangun Jawa Tengah. Oleh karena dengan infrastruktur yang lebih baik lagi, maka gerak mobilitas orang dan barang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari pedesaan ke perkotaan, maupun dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ke Semarang sebagai pintu gerbang keluar masuk ke luar daerah, keluar provinsi, bahkan keluar negeri, itu akan semakin lancar. Sehingga dengan kata lain bahwa pelayanan publik di bidang perizinan tadi sudah saya katakan sudah lumayan baik, tapi untuk pelayanan publik dalam rangka kondisi yang memperlancar mobilitas barang dan orang, inilah yang saya kira perlu ditekankan untuk menjadi unggulan dari kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur baru ini. Baik, nanti akan kita tanyakan juga dari segi ekonomi mungkin ya Pak, mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Tengah yang sekarang ini dirasa mendesak. Ini apa sih sebetulnya? Pengembangan investasi, kemudian pengurangan pengangguran dan jumlah penduduk miskin, atau perbaikan infrastruktur tadi yang dijelaskan oleh Pak Turtiantoro. Pak Maruta Umar Basuki nanti dijawab setelah kita break dulu ya. Jadi kita akan kembali di Hot Topic ini setelah beberapa pesan berikut ini.